Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai tugas pendahuluan modul kedua, yaitu tentang Sales and Operation Planning. Di sini saya sebagai manajer marketing yang pertama ingin membahas mengenai Sales and Operation Planning, di mana sales sendiri yaitu suatu aktivitas penjualan produk, barang, serta layanan dari penjual ke pembeli, di mana orang-orang di dalamnya itu terlibat dalam satu tim. Lalu ada operation planning-nya, yaitu proses untuk membangun manajemen untuk mengarahkan kepada strategi bisnis untuk keunggulan kompetitif secara terus-menerus serta berfokus kepada kepuasan pelanggan. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada rekan saya. Tujuan dari Sales and Operation Planning adalah perusahaan akan mendapatkan pandangan secara menyeluruh tentang perencanaan. Sales and Operation Planning juga menyelaraskan dan menyeimbangkan perencanaan permintaan atau demand, kemampuan supply, dan finansial. Sales and Operation Planning juga merupakan sarana bagi manajemen dalam memastikan bahwa perencanaan strategik dapat dijalankan secara baik di lapangan, namun juga merupakan forum bagi manajemen mendapatkan feedback bila diperlukan penyesuaian pada perencanaan strategik perusahaan. Selain itu, Sales and Operation Planning memastikan kegiatan harian untuk mendukung tujuan bisnis jangka menengah, mengembangkan rencana untuk menghindari rintangan dan memastikan kelancaran jalannya usaha, dan memberikan perencanaan ulang ketika ada hambatan yang tidak diperkirakan. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai input, proses, dan output yang dihasilkan oleh Sales and Operational Planning atau disingkat yaitu SOP. Untuk inputnya sendiri meliputi data penjualan, data produksi, data persediaan, data pasokan, serta data finansial. Untuk prosesnya ini melibatkan evaluasi data yang diterima dari berbagai departemen perusahaan seperti departemen produksi, penjualan, serta keuangan. Kemudian tim SOP ini melakukan atau menggabungkan data tersebut untuk merencanakan rencana produksi dan distribusi guna mengidentifikasi potensi masalah yang ada di perusahaan serta mencari solusi optimum untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah output yang dihasilkan SOP ini. Output yang dihasilkannya itu meliputi rencana produksi dan penjualan, rencana persediaan, rencana keuangan, serta rencana distribusi. Terima kasih. Terima kasih Akmal atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari Sales and Operation Planning terhadap rencana produksi. Yang pertama adalah sales. Ini mencakup penilaian terhadap permintaan produk perusahaan yang dapat berdasarkan sejarah penjualan, tren pasar, permintaan pelanggan, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah operasi. Ini mencakup penilaian kapasitas produksi dan kemampuan dari produksi perusahaan. Yang ketiga adalah planning, yang mana SOP sendiri melibatkan perencanaan berdasarkan informasi dari penjualan dan operasi itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai poin-poin jika sesuatu SOP tidak dilakukan dengan baik. Yang pertama adalah overproduksi, yang mana perusahaan akan dapat memproduksi terlalu banyak produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasarnya. Dan begitu juga sebaliknya, jika perencanaan produksi tidak dilakukan dengan baik, maka mereka dapat kehilangan peluang penjualan dan kehilangan pangsa pasar kepada pesaingnya. Ketiga adalah, jika suatu SOP tidak dilakukan dengan baik, perusahaan mungkin tidak dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti kapasitas produksi dan tenaga kerja. Sekian yang dapat kelompok 3 kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.